Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Gizi Geriatri Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan bahas tentang anemia pada lansia. Jadi simak sampai akhir ya, dan jangan lupa klik tombol like dan komen. Sebelum kita memulai ke pembahasannya, yuk kenalan sama anggota kelompok 3. Ada Afwah, Eka, Safira, Kanita, Frida, Indah, Ashila, dan Fiska. Tahukah kamu apa itu lansia? Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia, atau yang sering kita kenal orang yang sudah memasuki usia lebih dari 60 tahun. Pada masa lansia, banyak hal yang terkait kehidupan yang sudah berubah. Di antaranya, lansia akan mengalami penurunan kognitif, penurunan fisiologi tubuh, dan masalah sosial budaya. Secara fisik dan fisiologi tubuh, lansia sangat rentan terhadap penyakit akibat dari proses penuaan tubuh. Seperti yang telah kita ketahui, proses penuaan yang terjadi pada lansia memberikan berbagai dampak pada lansia. Salah satunya adalah anemia. Agar kamu lebih paham, mari kita simak ulasan berikut ini. Di kalangan masyarakat, anemia dikenal dengan penyakit kekurangan darah merah. Secara klinis, anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh tidak memadai, sehingga tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh. Pada lansia, penurunan konsentrasi hemoglobin merupakan hal yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan masalah yang serius. Prevalensi akibat anemia pada lansia meningkat 25% pada kelompok usia 85 tahun ke atas. Beberapa faktor utama anemia pada lansia yaitu penurunan fungsi organ yang menyebabkan kurang efisien dalam menyerap nutrisi, penurunan nafsu makan, jumlah gigi berkurang, dan mual muntah. Kualitas makanan zat besi yang dikonsumsi dapat menjadi faktor penyebab anemia pada lansia. Terdapat 2 sumber asupan, yaitu asupan besi heme dan asupan besi non-heme. Asupan besi non-heme lebih sulit diabsorpsi dibandingkan besi heme. Sumber asupan besi heme berasal dari hewani. Beberapa contoh asupan besi heme yaitu ikan, telur, dan susu. Sedangkan sumber asupan besi non-heme berasal dari nabati, seperti bayam, tahu, dan sayuran hijau lainnya. Anemia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia. Proporsi anemia pada lanjut usia lebih tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Proporsi anemia pada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dan yang ketiga, rendahnya asupan energi, protein, dan zat besi. Anemia pada lansia sering terabaikan karena gejalanya tidak sejelas anemia pada usia produktif. Nah, adapun gejalanya yaitu penurunan kadar hemoglobin, sesak nafas, mudah lelah, dan pusing. Untuk itu, pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan suplemen,
mengkonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, rutin melakukan tes kesehatan, dan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Pencegahan anemia perlu dilakukan agar tidak dapat menyebabkan komplikasi seperti penurunan kekuatan otot, kelemahan, frekuensi jatuh, hingga kematian. Perlu kita ketahui, pengobatan anemia sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir efek dari anemia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir efek dari anemia yaitu memperbaiki kebiasaan diet. Seperti olahraga secara teratur, mengatur pola makan, dan istirahat yang cukup. Yang kedua yaitu pemberian suplementasi zat besi. Perlunya pemberian suplementasi zat besi karena perbaikan pola makan saja masih belum cukup untuk mengatasi kekurangan zat besi. Oleh karena itu, perlu adanya suplementasi zat besi. Yang ketiga yaitu transfusi darah. Transfusi darah bertujuan untuk penyembuhan penyakit ataupun pemulihan kesehatan. Transfusi darah memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Salah satunya yaitu untuk mengatasi anemia. Hal ini dikarenakan transfusi darah dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada tubuh pasien penerima donor. Untuk dapat menikmati hidupnya, lansia perlu menjaga kesehatan maupun kebugarannya. Beberapa tips hidup sehat untuk lansia yaitu konsumsi makanan bergizi, olahraga dengan rutin, istirahat yang cukup, rutin tes kesehatan, dan tidak merokok. Selain itu, perlu teman-teman ketahui, pemerintah telah merencanakan program patuh dan cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular. Patuh merupakan singkatan dari P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Adapun singkatan dari cerdik adalah C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin olahraga. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Jadi, tunggu apa lagi? Mari keluarga Indonesia, kita wujudkan kesejahteraan lansia.